Halo, para juara, selamat datang kembali di channel Champ Nusantara, tempat lahirnya para juara. Pernahkah kamu menonton air sungai? Ia tidak pernah berdebat dengan bebatuan. Ia tidak pernah mengeluh saat jalurnya berbelok. Ia hanya mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan jalan ke laut. Inilah inti dari kebijaksanaan yang sering kita sebut go with the flow, seni mengalir dalam hidup. Jika kamu adalah tipe orang yang suka merencanakan semuanya, yang merasa stres ketika ada hal di luar kontrolmu, atau yang selalu melawan realitas yang tidak sesuai harapan, kamu pasti tahu betapa melelahkannya hidup ini. Kita menghabiskan begitu banyak energi untuk mencengkeram dan melawan, padahal justru perlawanan itulah yang menciptakan penderitaan. Mengapa kita harus belajar mengalir? Akar masalahnya adalah kita keliru mendefinisikan kekuatan. Kita mengira kuat berarti kaku, mampu mengendalikan setiap hasil. Padahal, kekuatan sejati adalah fleksibilitas, seperti bambu yang membungkuk saat diterpa badai, namun tidak pernah patah. Mengalir bukanlah pasrah tanpa usaha, melainkan bekerja keras di dalam batas-batas kenyataan yang tidak dapat diubah. Dengan menguasai seni mengalir, kamu melepaskan ketakutan akan ketidakpastian dan mendapatkan kembali kebebasan serta ketenangan sejati. Seni, go with the flow dalam hidup dalam 5 menit. Menit pertama, pahami kekuatan adaptasi. Pertama, kamu harus memutus ilusi kontrol. 1. Ganti bahasa perlawanan. Ganti kalimat. Ini tidak adil, seharusnya begini. Menjadi, ini adalah kenyataan saat ini, dan saya akan bekerja dari titik ini. Kedua, afirmasi kepercayaan. Ulangi, saya percaya pada diri saya untuk beradaptasi. Saya memilih kelenturan, bukan kekakuan. Tujuan dari menit pertama ini adalah menciptakan penerimaan total terhadap starting point yang baru. Menit kedua, kunci pada sensasi non-judgmental. Kedua, alihkan fokus dari pikiran ke sensasi yang murni. 1. Fokuskan tangan dan kaki. Rasakan semua sensasi di tangan dan kakimu. Dingin, hangat, gatal, sentuhan. Jangan beri label, hanya rasakan. Ini adalah grounding instan. 2. Napas jeda. Tarik napas penuh melalui hidung. Jeda di puncak tarikan napas selama 2 detik. Hembuskan melalui mulut. Jeda di akhir hembusan napas selama 2 detik. Jeda inilah ruang tenangmu. Tujuan dari menit kedua ini adalah menarik kembali kesadaranmu ke tubuh, di mana pikiran tidak bisa beroperasi. Menit ketiga, latihan keputusan spontan. Ketiga, kamu harus secara aktif berlatih melakukan hal-hal tanpa rencana. 1. Lakukan aksi spontan. Kecil. Pilih satu keputusan kecil yang biasanya kamu rencanakan. Misalnya, apa yang akan kamu dengarkan, jalan mana yang akan kamu ambil, atau apa yang akan kamu makan. 2. Pilih tanpa analisis. Ambil keputusan itu dalam waktu 3 detik. Jangan pikirkan pro dan kontranya. Pilih berdasarkan apa yang terasa ringan atau menarik saat ini. Tujuan dari menit ketiga ini adalah memecahkan kebiasaan perencanaan kompulsif dan mengaktifkan intuisi. Menit keempat, lihat hidupmu dari sudut pandang seorang penonton film. 1. Bayangkan dirimu sendiri. Bayangkan dirimu sedang duduk di bioskop, menonton dirimu menjalani hari ini. Lihat masalah, kekacauan, dan rencana yang gagal sebagai alur cerita, bukan masalah pribadi. 2. Ucapkan terima kasih pada pikiran. Setiap kali pikiran perencanaan muncul, ucapkan terima kasih padanya karena mencoba membantu, lalu kembalikan fokus ke napas. Tujuan dari menit keempat ini adalah melepaskan identitasmu dari pikiranmu. Kamu bukan pikiranmu, kamu adalah kesadaran di baliknya. Menit kelima, kembali ke aksi just do it. Kelima, kembalilah ke aktivitasmu dengan niat untuk bertindak tanpa berpikir terlalu keras. 1. Ambil aksi berikutnya. Lakukan hal yang ada tepat di depanmu, tanpa perlu memikirkan konsekuensi 5 langkah ke depan. Kedua, afirmasi kepercayaan diri. Ulangi, saya memiliki semua yang saya butuhkan saat ini. Saya hanya perlu bertindak.
saya melepaskan sisanya. Tujuan dari menit kelima ini adalah mengunci flow state di mana tindakan mendahului keraguan. Kesimpulan, seni tidak berpikir adalah seni hidup yang paling sulit, tetapi paling membebaskan. Ketika kamu membiarkan apa yang terjadi, kamu memberi kesempatan kepada hal-hal luar biasa yang tidak pernah kamu rencanakan untuk masuk ke dalam hidupmu. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa terinspirasi dan ingin terus bertumbuh, ayo tekan tombol subscribe untuk join komunitas juara ini dan tidak ketinggalan video berikutnya. Share video ini ke teman dan keluargamu yang sedang bertumbuh bersama dan meraih kemenangan sejati dalam hidup sebagai juara. Dan untuk membantumu memulai perjalanan ini, kami telah menyiapkan e-book dan koleksi wallpaper eksklusif yang bisa kamu unduh. Semua ini untuk membantumu fokus dan memenangkan perang di dalam dirimu. Dapatkan ini sekarang dengan klik link yang ada di deskripsi. Ingat, ini adalah pertempuran paling penting dalam hidupmu. Apa yang akan kamu lakukan hari ini? Pilihan ada di tanganmu.